Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedulur-sedulurku kabeh? Saya doakan, semoga saat telinga sedulur mendengar suara ini, hatinya lagi adem, pikirannya lagi terang, dan rezekinya lagi diparingi lancar sama Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu nggih sedulurku sekalian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita bongkar tuntas rahasia jalur langit, di 10 hari pertama bulan Rajab ini, saya ingin mengajak sedulur semua untuk bergabung dalam lingkaran kebaikan ini. Monggo sedulur, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar apa? Biar kita bisa terus belajar bareng, biar kita bisa saling menguatkan sebagai sesama hamba, dan sedulur nggak ketinggalan info-info amalan penting yang bikin hidup kita jauh lebih berkah. Sudah diklik. Matur nuwun giih. Semoga jempol sedulur yang menekan tombol tadi dicatat sebagai amal jariyah dan saksi kebaikan di akhirat nanti. Amin. Lanjut ya, sedulur. Saya ingin bertanya dari hati ke hati. Pernah nggak sedulur ngerasa, kok hidup ini kayaknya capek banget? Rasanya kayak lari maraton tapi nggak ketemu garis finishnya. Bangun tidur, sudah mikir cicilan. Berangkat kerja, macet di jalan, ketemu atasan yang galak, atau ketemu rekan kerja yang bikin batin kemerungsung. Kerja kesel, banting tulang sampai boyoknya pegel, tapi kok hasilnya rasanya nggak seberapa. Uang numpang lewat doang. Atau mungkin sedulur ngerasa doa sudah dipanjatkan setiap malam. Air mata sudah tumpah di atas sajadah. Tapi kok rasanya langit masih diam? Rasanya doa itu belum nyandak ke arsy Allah. Ada perasaan hampa, perasaan lelah yang nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Hati sering ngerasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Kayak ada yang kurang, tapi nggak tahu apa yang kurang. Nah, kalau sedulur lagi ngerasa di titik terendah itu, di titik yang paling melelahkan itu, pas banget kita ketemu di video ini. Allah nggak mungkin mempertemukan kita tanpa alasan. Sadar nggak sedulur, kalau sebenarnya kita ini sedang beruntung banget. Kenapa saya bilang beruntung? Karena Allah itu maha baik. Dia nggak membiarkan hambanya terus-terusan dalam kesedihan. Allah selalu kasih kita pintu darurat. Allah selalu kasih kita momentum untuk berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan bersih-bersih diri. Dan momentum itu namanya adalah bulan Rajab. Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang disebut Nabi sebagai Syahrullah. Bulannya Allah. Khususnya di tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti. Ini bukan sekadar pergantian tanggal di kalender Hijriah sedulur. Ini adalah masa di mana pintu langit dibuka lebar-lebar. Masa di mana Allah ingin melihat siapa hambanya yang mau mengetuk pintunya dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya begini sedulur, kalau hati kita ini adalah wadah, mungkin selama ini wadahnya sudah terlalu banyak debu. Debu dari dosa kecil yang kita remehkan, debu dari rasa iri, atau debu dari kelalaian kita pada perintah Allah. Kalau wadahnya kotor, mau dikasih rezeki yang banyak pun, rasanya tetap enggak berkah. Mau dikasih ketenangan pun, tetap enggak masuk ke dalam batin. Makanya, di 10 hari awal Rajab ini, kita diajak untuk kumbah hati atau cuci hati. Ada satu amalan yang tak ringkesno ben ora mumet. Amalan yang kelihatannya sederhana, pendek kalimatnya, tapi khasiatnya luar biasa. Amalan ini adalah wasilah atau perantara buat bikin hati yang tadinya panas jadi plong, buat bikin dosa-dosa kita yang menumpuk jadi berguguran, dan yang paling penting, buat ngetuk pintu keran rejeki yang selama ini mungkin lagi mampet. Sedulur tahu nggak, para ulama sering bilang, kalau Rajab itu adalah bulan menanam, Syaban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi, kalau sedulur pengen panen kebahagiaan di bulan Ramadan nanti, kalau sedulur pengen doanya diijabah saat malam, Lailatul Qadar nanti, ya nanamnya harus dari sekarang. Nggak bisa ujuk-ujuk, pengen dapat hasil kalau bibitnya nggak ditanam di bulan Rajab ini. Jadi, monggo sedulur, siapkan hatinya.
Singkirkan dulu beban-beban pikiran yang bikin mumet itu. Kita pasrahkan semua sama yang punya hidup. Kita bakal bahas satu zikir agung yang jadi kunci pembuka di 10 hari pertama ini. Zikir yang bakal bikin sedulur ngerasa kalau Allah itu dekat banget. Zikir yang bakal bikin sedulur sadar bahwa nggak ada masalah yang terlalu besar selama kita punya Allah yang maha besar. Kita bahas bareng-bareng sambil santai, sambil ngopi atau teh nggih. Siapkan pendengarannya, rasakan setiap kalimatnya masuk ke dalam batin. Karena perjalanan menjemput keajaiban itu, kita mulai dari sini, dari saat ini juga. Sedulur-sedulurku yang saya cintai karena Allah. Mari kita merenung sejenak. Awak dewe ini sering banget lupa. Kita ini manusia yang sering lalai kalau batin atau jiwa kita, itu juga butuh yang namanya servis berkala. Ibaratnya kayak motor atau mobil yang kita pakai sehari-hari buat cari nafkah. Kalau motor itu cuma dipakai terus, diblayer terus, dibawa lari kencang setiap hari, tanpa pernah ganti oli, tanpa pernah dicek mesinnya, ya pasti suatu saat bakal mogok di tengah jalan. Mesinnya bakal panas, suaranya bakal kasar, dan akhirnya malah bikin kita susah sendiri karena nggak bisa jalan. Nah, sedulur, coba tanyakan ke diri sendiri. Pernah nggak merasa hati ini rasanya kasar? Pernah nggak merasa jiwa ini rasanya panas dan gampang emosi? Itu tandanya batin kita sudah minta diservis. Sama banget kayak hati kita ini, kenapa doa rasanya kok berat banget buat diucapkan? Kenapa salat rasanya cuma sekadar gerakan badan, tapi nggak ada rasanya di jiwa? Kenapa rezeki rasanya kok sempit, padahal kita sudah kerja dari subuh sampai tengah malam? Kadang kita merasa Allah itu menjauh, padahal bukan karena Allah nggak sayang sama kita, bukan karena Allah nggak mau bantu kita. Tapi masalah utamanya ada pada wadah kita sendiri. Wadah itu adalah hati kita. Hati kita ini mungkin masih kotor, masih penuh dengan tumpukan dosa kecil yang kita tumpuk setiap hari tanpa kita sadari. Ada noda-noda kelalaian, ada kerak-kerak kesombongan, atau mungkin ada kotoran-kotoran dari rasa iri dan dengki yang bikin wadah hati kita jadi penuh. Kalau wadahnya sudah penuh dengan kotoran, mau Allah tuangkan rahmat sebesar apapun, mau Allah kucurkan rezeki sebanyak apapun, ya nggak bakal bisa masuk. Semuanya bakal tumpah dan nggak berbekas. Akhirnya apa? Kita capek secara fisik, tapi batin kita tetap merasa kering dan haus. Kita punya segalanya, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Nah, sedulurku kabeh, beruntunglah kita, karena sekarang Allah mempertemukan kita dengan bulan Rajab tahun 1447 Hijriah ini. Ini bukan sekadar bulan biasa di kalender. Ini adalah momentum paling tepat buat kita melakukan servis besar-besaran pada jiwa kita. Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda bahwa Rajab itu adalah syahrullah. Artinya apa? Rajab adalah bulannya Allah. Ini adalah waktu yang Allah khususkan bagi hambanya untuk kembali. Ibaratnya sedulur. Bulan ini adalah waktu di mana Allah lagi buka open house besar-besaran. Allah lagi buka pintu gerbang rahmatnya lebar-lebar buat siapa saja hambanya yang mau balik. Nggak peduli seberapa banyak dosamu, nggak peduli seberapa kelam masa lalumu, Allah lagi manggil kita semua. Allah seolah-olah bilang, wahai hambaku, kemarilah. Wadahmu yang kotor itu bawa sini, biar aku bersihkan. Hati yang pecah itu bawa sini, biar aku tata kembali. Ini adalah bulan kasih sayang sedulur. Aura keberkahannya itu beda banget dibanding bulan-bulan lainnya, apalagi kalau kita ingat sejarahnya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat bersejarah, karena disinilah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa agung di mana Nabi Muhammad diperjalankan untuk menerima perintah salat 5 waktu. Kenapa salat? Karena salat adalah tiang. Salat adalah cara kita berkomunikasi langsung sama yang punya alam semesta. Maka dari itu, bulan ini adalah waktu yang sangat spesial buat memperbaiki hubungan kita sama Gusti Allah.
Kalau hubungan sama yang di atas sudah baik, urusan yang di bawah pasti bakal ditata sama Allah dengan sendirinya. Percayalah Lur. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari pertemuan kita hari ini. Saya ingin membagikan satu rahasia zikir yang sangat istimewa. Sebuah zikir yang kalau diamalkan secara istiqomah, khususnya di 10 hari pertama bulan Rajab ini, efeknya itu bisa bikin hati yang tadinya sempit jadi plong di dada. Zikirnya itu singkat, kalimatnya tidak panjang, jadi insya Allah tidak akan bikin sedulur merasa berat. Tapi, meskipun singkat, maknanya itu dalam banget, menembus sampai ke akar batin kita. Monggo, dengarkan baik-baik dan resapi dalam hati nggih. Kalimatnya adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Mari kita bedah pelan-pelan, kita perteli satu persatu maknanya, biar makin mantap dan meresap di hati sedulur kabeh. Apa sebenarnya arti dari kalimat yang luar biasa ini? Artinya adalah, Maha Suci Allah, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Kenapa zikir ini yang sangat disarankan oleh para ulama kita, terutama di masa-masa awal bulan Rajab yang penuh berkah ini? Mari kita pelajari alasannya dengan hati yang tenang. Poin pertama, kita memanggil Allah dengan sebutan Al-Hayyu. Allah itu Maha Hidup. Sedulur, coba kita renungkan bersama-sama. Selama hidup di dunia ini, awak dewe ini seringkali keblinger. Kita ini sering banget naruh harapan yang setinggi gunung kepada sesama manusia. Kita berharap banget sama atasan di kantor biar naik jabatan. Kita berharap banget sama teman karib kita buat bantu saat kita susah. Kita berharap banget sama pasangan atau orang tua kita untuk selalu ada buat kita. Tapi apa hasilnya? Seringnya kita malah kecewa. Seringnya kita malah sakit hati. Kenapa? Ya karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu bisa mati. Manusia itu bisa lelah. Manusia itu bisa merasa bosan. Dan manusia itu sangat bisa untuk ingkar janji. Atasan yang sedulur banggakan suatu saat akan pensiun atau wafat. Teman yang sedulur percayai suatu saat punya urusannya sendiri dan bisa lupa sama kita. Tapi saat sedulur mengucapkan ya hayu, sedulur sedang memanggil zat yang tidak pernah mati. Sedulur sedang bersandar kepada zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah merasa capek, dan akan hidup selamanya untuk mengurus segala urusan kita. Inilah puncak ketenangan sedulur, saat kita sadar bahwa sandaran kita tidak akan pernah goyah. Saat semua orang meninggalkan kita, saat semua pintu bantuan tertutup, Allah yang Maha Hidup selalu ada di sana, siap mendengar rintihan hati kita. Itulah kenapa zikir ini bakal bikin sedulur merasa tidak sendirian lagi dalam menghadapi kerasnya hidup. Kemudian, poin yang kedua, kita memanggil Allah dengan nama Al-Qayyum. Allah itu Maha Berdiri sendiri. Apa maknanya bagi kita yang hidup di zaman yang penuh tekanan ini? Maknanya adalah, Allah adalah zat yang menopang seluruh alam semesta. Coba sedulur bayangkan sebentar saja. Langit yang luas itu, planet-planet yang besarnya jutaan kali lipat dari bumi itu, semuanya Allah yang jaga. Semuanya Allah yang mengatur, biar tidak tabrakan satu sama lain. Galaksi yang sejauh itu saja, dalam kendali Allah yang Maha Berdiri sendiri. Nah, kalau alam semesta yang segede itu saja sanggup Allah urus dengan sempurna, coba sedulur pikir pakai logika yang santai saja. Apakah urusan cicilan sedulur yang belum lunas itu terlalu berat bagi Allah? Apakah urusan jodoh sedulur yang belum datang itu mustahil bagi Allah? Apakah urusan pekerjaan sedulur yang lagi macet itu bakal bikin Allah kesulitan? Tentu tidak sedulur. Allah itu sanggup. Allah itu maha mampu untuk membereskan semua keruwetan hidup kita dalam sekejap mata. Terus, muncul pertanyaan penting di benak sedulur semua. Gimana sih cara ngamalinnya biar beneran berasa manfaatnya dan nggak jadi beban? Jujur ya, sedulur, jawabannya adalah gampang banget. Saya nggak akan kasih amalan yang bikin sedulur harus berdiam diri di kamar seharian atau meninggalkan pekerjaan. Enggak begitu.
Islam itu indah, Islam itu memudahkan. Amalan ini cukup dibaca 100 kali setiap hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Mungkin sekarang ada yang batin begini, wah 100 kali kok rasanya banyak ya mas. 100 kali itu kalau dibayangin emang kayak gunung, tapi kalau dijalanin sebenarnya cuman kayak jalan santai di sore hari. Tenang sedulurku, tak kasih tips dan triknya, biar amalan ini mengalir begitu saja dan ora kroso atau nggak terasa berat sama sekali. Ini rahasia biar batin sedulur tetap terjaga tanpa harus mengganggu aktivitas cari nafkah atau urusan rumah tangga. Cara yang paling ampuh dan paling saya sarankan adalah dengan menggunakan momentum sholat 5 waktu. Kita kan sebagai orang beriman pasti menjalankan sholat fardu. Nah, rahasianya ada di sini sedulur. Coba, setiap kali selesai salam, setiap kali sedulur sudah mengucap Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, jangan langsung berdiri. Jangan langsung buru-buru melipat sajadah, dan yang paling penting, jangan langsung tangan itu gatal cari HPE. Ojo ke susu cari smartphone buat cek notifikasi atau scroll media sosial. Sempatkan waktu sebentar saja, duduk yang tenang, atur nafas, lalu bacalah zikir tadi sebanyak 20 kali saja. Bayangkan, cuma 20 kali sedulur. 20 kali dikali 5 waktu sholat dalam sehari semalam, hasilnya sudah pas 100 kali. Ini hitungan yang sangat matematis, tapi penuh keberkahan. Ringan banget toh. Cuma butuh waktu tambahan mungkin 1 atau 2 menit saja setiap habis sholat. Tapi sedulur harus tahu, dampaknya buat batin itu luar biasa dahsyatnya. Bisa juga diamalkan pas sedulur lagi santai di teras rumah, atau pas sedulur lagi di atas motor dalam perjalanan berangkat kerja. Sambil pegang setir, sambil nunggu lampu merah, lisan sedulur bisa terus bergerak pelan mengagungkan Allah. Buat ibu-ibu, sambil masak buat keluarga, sambil nyuci baju, atau sambil nunggu jemputan anak sekolah, zikir ini bisa jadi teman yang sangat setia. Yang paling penting dari semua ini apa? Kuncinya cuma satu kata, yaitu istiqomah. Sedulur harus paham, dalam kacamata langit lebih baik kita mengamalkan 100 kali, tapi rutin tiap hari tanpa putus selama 10 hari, daripada sedulur semangat banget baca 1000 kali, tapi cuma sehari saja. Terus besoknya sudah absen, besoknya sudah lupa, karena alasan sibuk. Allah itu sangat mencintai amalan yang ajek, amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Itu tandanya kita benar-benar rindu dan butuh sama Allah. Bukan cuma butuh saat lagi kepepet saja, sedulur-sedulurku yang saya sayangi. Ada satu hal yang sering banget ditanyakan ke saya. Ada yang datang dengan nada ragu, suaranya pelan seolah-olah menanggung beban yang sangat berat. Mereka tanya begini, Mas, kalau saya ini orangnya banyak dosa, kalau saya ini masih sering maksiat, apakah saya masih boleh mengamalkan zikir Rajab ini? Apakah pantas orang kayak saya ini ngetuk pintu langit? Mendengar itu, jawaban saya cuma satu sedulur, justru karena kita ini merasa banyak dosa, justru karena kita ini merasa kotor, kita itu sangat butuh zikir ini. Sedulur harus paham satu hal, kita ini manusia, bukan malaikat. Tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tempatnya khilaf. Kalau kita nunggu diri kita suci dulu, baru mau ibadah. Kalau kita nunggu diri kita jadi orang benar dulu, baru mau zikir. Ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah mulai. Coba sedulur bayangkan begini. Kalau ada orang sakit, apakah dia nunggu sehat dulu, baru pergi ke rumah sakit? Ya nggak mungkin toh. Justru karena dia sakit, dia butuh dokter. Justru karena dia merasa badannya nggak enak, dia butuh obat. Sama halnya dengan batin kita. Zikir ini adalah obatnya. Zikir ini adalah sarana kita buat nyuci hati yang selama ini mungkin sudah kusam karena urusan dunia. Ketahuilah bahwa bulan Rajab ini adalah pintu tobat yang Allah buka lebar-lebar. Jadi, jangan tunggu suci baru mau ibadah. Tapi justru ibadahlah sekarang juga, biar Allah yang pelan-pelan menyucikan batin kita. Sing penting kuwi satu hal sedulur, yaitu percaya. Sedulur harus benar-benar percaya bahwa Allah itu maha mendengar. Allah itu nggak pernah tidur,
Allah itu nggak pernah lalai sama keadaan hamba-hambanya yang beriman. Jangan punya pikiran begini, coba aja deh, siapa tahu nasib saya berubah. Ojo ngono, sedulur, jangan ngetes Allah. Tapi mantapkan hati sebulat mungkin, pasang niat yang lurus. Katakan dalam hati, Ya Allah, saya hambamu yang lemah, saya datang membawa segudang masalah, tapi saya percaya Engkau maha besar. Maka mulai sekarang, pasrahkan semua beban hidup sedulur. Pasrahkan semua urusan cicilan, urusan keluarga, urusan sakit hati, atau urusan apapun yang bikin sedulur susah tidur belakangan ini. Lepaskan semuanya lewat kalimat Subhanallahil Hayyil Qayyum ini. Biar Allah yang handle semuanya. Tugas sedulur cuma satu, dekat sedekat-dekatnya sama Allah. Kalau sedulur sudah bisa pasrah total, disitulah keajaiban biasanya mulai muncul. Sedulurku yang sangat saya cintai karena Allah. Umur kita ini tidak ada yang tahu. Bisa jadi, bulan Rajab tahun 1447 Hijriah ini adalah Rajab terakhir kita. Maka dari itu sedulur, monggo kita manfaatkan 10 hari pertama bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai 10 hari yang sangat keramat ini lewat begitu saja. Mugi-mugi Allah paringi kita kekuatan buat istiqomah. Semoga hati yang gelisah segera ditenangkan, dosa-dosa kita diampuni, dan rezeki yang berkah mengalir deras ke rumah-rumah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sedulur. Ingat nggih sedulur, pesan saya yang terakhir. Sing penting istiqomah, dudu langsung sempurno. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, tetap jaga iman, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia karena kita punya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sedulurku kabeh.